Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tentunya kami juga akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Masih bersama saya, ada saudara saya, kakak saya, ayah saya, Ate. Bang Ate, Bang. Apa? Lagi ngapain sih Bang? Serius banget. Oh, udah mulai nih. Udah, itu sapa dulu dong pemirsa Ayo Sehat, Halo, Bang. pemirsa, soalnya tadi lagi baca berita seru. Berita apa sih Bang? Ada ibu hamil mengandung vitamin C tadi. Jadi situ sih. Nggak, Baca jadi apa ini dong? ada artikel nih. Lo tahu pesawat-pesawat selebritas dunia itu lagi ada yang menarik nih dari mereka. Lo Termasuk tahu abang? nggak? Ada Michael Jordan, ya kan? Emma Watson, sama siapa lagi tuh Howie Mandel. Howie Mandel. Mereka tuh punya kesamaan ternyata. Apa tuh Bang? Sama-sama punya ADHD. Punya ADHD. Tahu nggak ADHD lo? ADHD itu singkatannya kalau nggak salah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ih, bagus Bener banget nggak tuh? bahasa Inggris lu. Lama di Jerman. Bener banget ya. Tadi. Kenapa tuh? Tapi lu nggak usah jelasin dulu apa ya, karena nanti gue bakal ngundang ada psikolog gitu teman gue. Gue kan temenan sama psikolog banyak Temennya apa abang yang ke psikolog nih? ya. Gue sih yang ke situ. Oh, ya. ke situ. Karena kan gue habis healing ya. Oh, habis healing. Pas banget nih Bang Ate. Apalagi kan pemirsa ya sehat, apalagi yang untuk orang tua nih bisa lah. Tema ini menarik banget, apalagi ADHD ini bisa diketahui sejak anak-anak. Nah, soal yang pesawat tadi Bang, lanjutin dong. Masa di Ini gue sampai situ mau aja? lanjutin, tapi gimana ya, sambil nunggu tamunya aja yang datang biar dari ahlinya ya Oh, kan, boleh, kita boleh, biar boleh, nggak boleh, salah boleh, gitu. boleh. Ini gue ada informasi dulu dari para selebritas dunia tadi yang gue sebutin. Kita lihat dulu, ini dia. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD dapat dialami oleh siapa saja, baik oleh anak-anak, remaja, bahkan dapat terus diderita hingga tumbuh dewasa. Seorang anak dengan ADHD biasanya merasa sulit untuk sukses di sekolah, menyelesaikan tugas di rumah, atau bahkan dalam pergaulan. Namun, jika penderita ADHD mendapatkan penanganan yang baik, tidak sedikit dari mereka mendapati karir yang luar biasa. Beberapa selebritas dan atlet papan atas ternama bahkan mengidap ADHD sejak masa pertumbuhan. Salah satunya adalah pebasket Amerika Michael Jordan. Selain menjadi atlet ternama, Michael Jordan juga merupakan pengusaha yang sukses. Beberapa ahli mengatakan satu alasan mengapa begitu banyak atlet dengan ADHD mencapai kesuksesan monumental adalah karena mereka mampu menempatkan dirinya di area yang berbeda dengan pemain lain. Lalu Emma Watson yang sukses dalam industri film Amerika. Emma Watson sendiri didiagnosa menderita ADHD semenjak awal sekolah dan terus melakukan pengobatan untuk mengatasi penyakit ADHD yang diderita. Selain itu ada Howie Mandel yang merupakan komedian terkenal asal Amerika. Walau awalnya Howie Mandel merasa sangat tersiksa dengan riwayat ADHD, namun dirinya perlahan mulai dapat mengelola gangguan tersebut dengan baik. Nah, pemirsa, sesuai yang dijanjikan oleh Mas Ate, Yoi. celing, Kita sudah ada panggilkan Mbak Irma Gustiana, Irma. psikolog klinis anak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas Mbak. selamat pagi Mas Cantik Ate. banget ya Mbak Irma ya. Pasti sering skincarean nih, glowing soalnya. Cerah banget ya, lampu jauh. Soalnya diundang ke sini, Wih. jadi tambah glowing. Biasa gombal belum dikasih makan. Mbak. Nah, Mbak Irma, ini Ya. kita bicara mengenai ADHD. Sebenarnya ADHD itu apa sih, Mbak? Oke, tadi kayaknya udah fasih banget gitu ya menyebutkan apa itu istilahnya. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa Indonesianya, ini adalah gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hyperaktivitas ya. Oh. Jadi ini adalah gangguan perkembangan dan juga neurologis gitu. Jadi memang ada hal yang terkait dengan fungsi neurologisnya ya gitu ya. Jadi sarafnya ya. Dan ini biasanya membuat seseorang yang memang mengalami ADHD ini sulit konsentrasi, terus kemudian gelisah, lalu kemudian juga biasanya mengalami masalah yang terkait dengan kesulitan belajar. Dan juga yang terkait sama masalah regulasi emosi. Nah, ini yang biasanya terjadi pada mereka yang mengalami ADHD ini. ADHD. Tapi kalau di Indonesia itu
yang mengalami ADHD, angkanya apakah banyak, Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan data statistik itu sampai sekarang memang belum ada data yang exact banget gitu ya tentang anak-anak atau remaja atau dewasa yang memang mengalami ADHD gitu. Tetapi kalau dari datanya Badan Pusat Statistik Nasional ada sekitar 82 juta anak termasuk di dalamnya anak ADHD gitu. Jadi yang memang anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya. Ada sekitar 82 juta ya anak-anak di Indonesia mengalami gangguan perkembangan. Nah, di dalamnya ada anak ADHD. Lalu biasanya prevalensinya lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Oh gitu. Jadi ya 4:1 sampai 4:1 sampai 9:1. Jadi 4 anak laki atau 9 anak laki, satunya perempuan. Oh jadi yang termasuk ADHD itu kategorinya apa tuh, Mbak? Jadi kalau kategori ADHD sendiri ini ada tipenya nih, Tipenya? Mas Ate. Ya, jadi ada tipe yang inattentif atau kurang perhatian, kemudian ada yang tipenya hyperaktivitas disertai impulsivitas, ada yang tipe kombinasi dari dua hal ini ya. Dan ini semua didiagnosanya sebelum usia 7 tahun. Contohnya nih gitu ya, ada beberapa gejala yang muncul. Pertama, sering kali lupa. Ya, sering lupa nggak Mas Ate? Kayaknya udah Sering- lupa. Iya, kayaknya iya. Sering kali lupa, terus kemudian sulit konsentrasi, gelisah. Jadi kemudian ada hyperaktivitas fisik gitu. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang kita ngelihatnya kayaknya nggak penting nih untuk dia lakukan. Tapi dia secara alami melakukan banyak gerakan gitu ya. Biasanya juga sulit untuk duduk tenang. Kalau udah jadi orang dewasa, itu jarang ada yang bisa kerjanya di back office. Jadi seneng kerja yang mobile. Gitu. Terus kemudian beberapa juga sulit untuk bicara yang sistematis lah gitu ya, suka jumping. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Oke lah, baik. Nah, Mbak Irma, ini menarik banget nih menarik pembahasan kita. Bang Ate juga kayaknya nggak dengerin banget nih Sampai kayak sampai kayaknya bengong gua ada. ini. Tapi kita harus jeda dulu nih, Mbak Irma, Bang Ate. Pemirsa jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama dengan Mbak Irma, Mas Ate, dan sekarang kita kedatangan satu orang lagi nih tamu. Ada Ibu Novi Riandini, orang tua dengan anak ADHD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Novi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu ini kan kita lagi ngebahas soal ADHD. Ada Mbak Irma juga, ada Mas Ate nih yang pengen tahu banget soal ADHD. Dari Ibu Novi sendiri mungkin bisa diceritain Ibu, gimana nih cara mengetahui kondisi awal bahwa anak Ibu ternyata ada ADHD dan langkah yang diambil saat itu seperti apa? Ya, sebenarnya yang ketahuan ADHD dulu saya. Oh, ibu dulu. Tapi telat ketahuannya di tahun 2002 lah. Saat itu anak saya yang pertama itu sudah umur sekitar 3 tahun, 4 tahunan ya. Dan akhirnya begitu saya melihat anak saya di saat masa TK-nya itu saya ngeliat kok masa kecil saya berulang gitu ya. Jadi ya mulai saya ajak terapi. Saat itu memang pendekatannya dengan psikiatri ya, dan ditambah lagi dibantu dengan terapi-terapi dengan psikolog gitu. Langsung Jadi terapi ya ada berarti? langsung terapi berarti yang dilakuin. Nah, perubahan apa itu Bu yang dirasain pas habis terapi gitu, melakukan terapi? Kalau di masa sekolah itu bisa terlihat dari simpelnya gitu ya. Sebelum diterapi anak-anak tuh biasanya tiap hari libur, tiap minggu pasti orang tua dipanggil. Ini anak bikin masalah nih gitu. Jadi, biasanya anak ADHD kalau orang yang tidak mengetahui dianggap iseng. Terus kelewat iseng, terus ngeganggu gitu ya. Pecicilan gitu ya, Bu, ya? Pecicilan. Ya, itu kejadian di masa kecil saya gitu ya, di mana saya ngeganggu teman banget gitu. Nah, jadi itu sudah mulai menurun dan nilai pelajaran pun udah bisa kelihatan tinggi pelan-pelan gitu. Karena daya konsentrasinya lebih baik. Nah, tapi Mbak Irma ini kan Ibu Novi ini langsung membawa anaknya ke psikolog setelah beberapa kali dipanggil ya Bu ya? Berarti ada pengalaman dipanggil juga? Saya memang terlalu dekat dengan anak. Bonding saya dengan si kakak ini waktu kecil lumayan dekat. Jadi memang saya melihat begitu saya tahu saya ADHD, saya agak aware sama anak saya. Saya tidak mau masa kecil saya berulang gitu ya. Jadi begitu saya ngelihat ada kemungkinan di ADHD, Langsung? dan kebetulan juga saya memang dekat dengan
tim medis waktu itu ya. Jadi ya saya langsung bawa Oke. Nah, terapi. Mbak Irma, ini kan bagaimana sih sebenarnya cara kita agar mengetahui ternyata anak ini ada ADHD? Apakah caranya ya udah kita langsung ke psikolog atau mungkin kita menunggu dulu nih tiba-tiba mungkin seperti dipanggil guru, ada keluhan baru kita ke psikolog. Bagaimana, Mbak? Oke, yang pasti untuk bisa didiagnosa itu kan kita perlu untuk melakukan konsultasi ya. Kalau kita di rumah sudah melihat ada sesuatu yang berbeda nih dari anak kita, kita sebetulnya dari orang tua tuh mesti aware gitu ya. Jadi mungkin nggak ADHD, tapi mungkin yang lain. Jadi intinya adalah kalau misalnya anak menunjukkan perilaku yang terlambat atau sangat berlebihan dalam konteks dia adaptasi di usia-usia yang di bawah 7 tahun terutama, itu sebetulnya kita harus segera melakukan konsultasi kepada ahlinya. Karena ya kalau misalnya semakin dini intervensinya juga makin cepat kan. Betul. Terapinya juga makin bisa diberikan, kemudian treatmentnya juga tepat. Kalau kita memilih sekolahnya juga nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi anak gitu. Baik. Nah, sebagai orang tua, kalau Ibu Novi gimana tuh? Apa yang harus diperhatiin gitu untuk mendampingi putra-putrinya yang mengalami ADHD? Satu hal, jadi orang tua harus ekstra sabar. Ekstra sabar. Karena kalau kita nggak sabar ngadepin anak gitu ya, itu juga sangat berpengaruh dengan psikis anaknya juga ya, Mbak ya. Betul. Jadi ekstra sabar dan kita melihat pola anak, usia anak, dan satu hal tidak pernah melakukan segala sesuatu di gray area. Artinya iya, tidak gitu loh. Karena anak ADHD terbukti dengan saya saat orang tua di gray area, misalnya ayah tidak membolehkan, mama Ibu boleh. boleh. Nah, kita mencari pikir gimana caranya Jalan tengahnya ya? mulus gitu. Jadi butuh kekompakan di bapak dan ibunya ini untuk ya atau tidak gitu. Itu sih yang paling utama ya. Oh, baik. Nah, Mbak Irma, mungkin bisa kasih tahu nih ke pemirsa Ayo Sehat yang orang tua mungkin sebenarnya terapi yang dilakukan tuh ada apa saja sih, Mbak Irma? Oke, kalau untuk terapi beragamnya mulai dari yang terkait dengan medikasi dan juga psikologi. Yang pertama itu pasti biasanya farmakoterapi. Jadi memang perlu untuk mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang tentunya juga sudah melalui asesmen dari tim ahli ya, psikolog, kemudian juga dokter ya, neurologis. Lalu kemudian ada yang namanya terapi perilaku ya. Lalu juga yang terkait dengan parent concerns-nya sendiri. Jadi orang tua ini harus juga bisa menyadari bahwa anak-anak ini membutuhkan treatment yang berbeda. Sehingga tadi seperti yang tadi Mbak Novi sampaikan, di rumah itu harus ada konsistensi dalam pola pengasuhan karena itu yang dibutuhkan sama anak-anak dengan ADHD. Ya, terus kemudian memilih sekolah yang tepat gitu. Supaya apa? Supaya tumbuh kembang anaknya ini menjadi lebih optimal. Sehingga anak-anak yang unik ya, spesial seperti ini tuh tetap bisa mengembangkan lah semua potensi yang ada di dalam dirinya dia. Berarti itu yang setiap paling anak penting. beda-beda ya Betul. terapinya ya. Kalau ada nggak mengatur pola makan gitu? Ada yang harus dihindarin gitu? Ada yang harus, tapi ada juga yang enggak sebetulnya. Jadi sebenarnya lebih kepada tata kelola. Karena pada intinya adalah sesuatu yang berlebihan itu kan juga tidak baik ya. Misalnya saja yang terkait dengan konsumsi gula yang berlebihan, ya, karbo yang berlebihan, itu mungkin saja bisa memicu. Atau misalnya makan makanan yang mengandung pengawet ya. Nah makanya kenapa perlu sekali melakukan konsultasi dengan dokter nih. Betul. Jadi bukan cuma sama psikolog klinis aja anak berarti aja, ya. tapi merujuk juga kepada dokter apakah anak ini membutuhkan diet nih terkait dengan apa yang dia konsumsi gitu. Nah, kalau tadi Ibu Novi sempat bercerita bahwa ternyata Ibu Novi itu kan ada ADHD dulu, Betul. jadi turun ke anaknya. Tapi kalau itu kan faktor internal nih Mbak Irma. Kalau untuk faktor eksternalnya sendiri mungkin ada nggak? Kayak tadi kan Ibu Novi bilang kalau bapaknya iya, ibunya enggak, anaknya pasti ngambil bagaimana supaya bisa mulus kan. Apakah itu berpengaruh juga tuh? Ya, jadi kan banyak penyebab untuk ADHD ya. Jadi memang karena ada genetik ya, karena Mbak Novi kan juga ada ADHD, anak-anaknya juga ada ADHD-nya gitu ya. Lalu kemudian juga terkait ya tadi ya, apakah memang ada kerusakan di otak, damage di otak ya. Lalu kemudian juga terkait sama pola pengasuhan lingkungan. Misalnya dipicu sama anak yang keseringan main gadget nih.
ya. Oh. Nah, misalnya ya, jadi Oke. treatment dari lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Sama tadi pola pengasuhan itu juga bisa memicu sebetulnya, karena tidak ada satu faktor tunggal ya yang bisa benar-benar menjadi sesuatu yang pasti nih anak ini kenapa ADHD tuh udah pasti karena karena A gitu ya, tapi karena memang ada hal-hal lain, Faktornya terutama banyak. dari lingkungan juga. Tapi pola pengasuhan bukan juga jadi satu yang pasti akan mengakibatkan ADHD, tapi memicu si ADHD ini bisa lebih berat lagi. Terutama kalau orang tuanya denial ya, Iya. menyangkal Iya, gitu, iya. enggak Iya, lah, iya, anak benar, saya nggak ADHD nih misalnya, lalu nggak diberikan treatment. Nah, ini nanti akan mempengaruhi proses jangka panjangnya gitu. Oke, baik. Harus Nah, aware ya pokoknya. Harus aware gitu. Harus aware banget. Nah, pas banget nih. Bu Novi mungkin bisa memberikan himbauan ya ke pemirsa Ayo Sehat, terutama orang tua yang mungkin sedang menjalani terapi juga ya untuk anak-anaknya yang mengalami ADHD. Silahkan himbauannya seperti apa? Ya, mungkin sebagai orang tua ADHD saya dan seseorang dengan ADHD ya, saya sangat berharap bahwa para orang tua itu bisa lebih memahami anak-anak, setiap individu itu berbeda, dan mengerti bahwa anak kita memang bukanlah sebuah sosok yang sempurna ya Mas ya. Jadi tidak ada salahnya diobati demi mereka mendapat kehidupan yang lebih baik gitu ya. Karena ada satu psikiatri yang bilang sama saya bahwa seorang ada penelitian entah di UK entah di mana gitu ya. Serial killer itu rata-rata orangnya IQ tinggi. Dan saking pinternya dia memikirkan semua kejadian itu, butuh ratusan orang untuk memikirkan apa yang dia lakukan gitu. Ya. Jadi satu hal lagi yang perlu diingat bahwa kami ini tidak ingin mendapat stigma anak bandel. Ya. Itu sering kali yang terjadi pada orang tua, selalu melabel ini anak bandel. Oke. Padahal kami butuh dirangkul. Ya. Berarti tidak hanya dari dalam saja, ternyata butuh Ya. kelompok-kelompok juga dari luar juga ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu Novi dan juga Mbak Irma kasih, untuk Mas. kesempatannya hari ini. Oke. Semoga ini informasinya berguna banget nih, terutama untuk pemirsa Ayo Sehat di rumah. Nah, pemirsa jangan beranjak dulu. Kita harus jeda sejenak, tetap di Ayo Sehat. Iya, kembali lagi pemirsa bersama Ate di Kilas Sehat bersama Bayi Sehat. Kita mulai dengan informasi pertama pemirsa soal varian baru COVID-19 AY42 yang kabarnya sudah masuk Singapura dan Malaysia. Nah, jadi pemirsa, Kementerian Kesehatan kini tengah mewaspadai masuknya varian baru COVID-19 yakni AY42 atau Delta Plus ke Indonesia. Melansir dari Kompas.com, juru bicara vaksinasi COVID-19 Ibu Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa saat ini Indonesia perlu waspada nih akan sepak terjang varian baru COVID-19 Delta Plus yang sudah ditemukan di Malaysia dan Singapura. Ia juga mengatakan hingga saat ini di Indonesia masih didominasi oleh COVID-19 varian Delta. Tuh pemirsa, jadi kita harus lebih waspada lagi, jangan sampai masuk varian-varian COVID-19 yang lainnya, varian mangga, nanti kan ada ya, alpukat, jangan. Intinya protokol kesehatan harus tetap dijaga, jangan sampai kendor. Berita selanjutnya, ini datang dari pembalap kembaran gua nih, Marc Marquez, atau yang biasa dikenal dengan The Baby Alien. Kabarnya nih pemirsa, pebalap MotoGP Marc Marquez dipastikan akan absen pada ajang MotoGP Valencia 2021 karena masalah penglihatannya. Pembalap kelahiran Spanyol ini divonis menderita cedera gegar otak ringan setelah mengalami kecelakaan saat menjalani latihan sepekan sebelum pergelaran MotoGP Algarve 2021 lalu. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa Marquez mengalami masalah penglihatan mata karena penyakit diplopia atau penglihatan ganda. Tuh, pemirsa kembaran tuh lagi pada ini ya, kita doain semoga sembuh ya. Amin.
Kalau bisa ntar Ate gantiin lah. Ate kan mantan atlet tong setan. Puter-puter. Balapan Jadi itu juga dia ya. informasi dari Kilas Sehat kali ini. Semoga dari Ate. Semoga the baby alien tetap ini ya bisa motor-motoran Iya, lagi. ngefans banget gua soalnya. The baby alien, the baby bolo-bolo ini. Ya udah, kita berdua nih pamit dulu pemirsa. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Follow juga Instagram Ayo Sehat _Kompas TV dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Yes, sampai jumpa. Dadah.